Ada pengetahuan yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, ada pula yang hanya bisa dirasakan dalam diam. Makrifat adalah yang kedua, ia bukan hasil dari banyak membaca, tapi buah dari hati yang telah lama menyala dalam pencarian. Ia tidak datang dari banyaknya dalil, tapi dari pertemuan yang sunyi antara jiwa dan Tuhannya. Di titik itu, hati mengenal tanpa kata, mengerti tanpa penjelasan, dan mencintai tanpa alasan. Makrifat adalah ilmu para hati yang jernih, bukan sekadar akal yang tajam. Ia lahir ketika mata batin sudah tak lagi dibutakan oleh keinginan dunia. Ketika seseorang berhenti mencari Allah lewat logika, dan mulai mencarinya lewat rasa. Bukan berarti meninggalkan akal, tapi menempatkan akal di belakang hati. Sebab jalan menuju Allah bukan hanya dengan berpikir, tapi dengan menyadari, merasa, dan mengakui bahwa semua yang ada hanyalah Dia. Dalam perjalanan menuju makrifat, seseorang akan melewati banyak lapisan kesadaran. Di awal, ia mengenal Allah lewat ucapan. Ia menyebut namanya dengan lidah, mengulang zikir sebagai kewajiban. Tapi seiring waktu, zikir itu mulai hidup di dalam hati. Ia tak lagi sekadar diucapkan, tapi dirasakan. Dari situlah rahasia makrifat mulai menetes, ketika seseorang tidak lagi menyebut Allah, tapi merasakan kehadirannya. Makrifat tidak memerlukan bahasa, karena bahasa hanya menjelaskan yang tampak, sementara makrifat menyentuh yang tak terlihat. Ia seperti cahaya yang tidak bersuara, tapi menerangi seluruh ruang hati. Orang yang telah mengenal Allah dengan makrifat akan berbicara sedikit, tapi setiap katanya membawa kedalaman. Ia tidak sibuk menjelaskan Tuhan, karena ia telah melihatnya dalam segala sesuatu. Ketika makrifat hadir, seseorang mulai melihat dunia dengan pandangan baru. Ia melihat rahmat Allah di balik setiap peristiwa, bahkan yang tampak menyakitkan. Ia memahami bahwa segala sesuatu berjalan dalam ketetapan yang sempurna. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang salah arah. Semua adalah tarikan lembut dari Allah agar hati semakin dekat kepadanya. Orang yang makrifat tidak banyak bertanya, mengapa? Karena ia sudah mengenal siapa yang berkehendak. Ia tidak menuntut Allah menjelaskan takdir, karena ia tahu bahwa setiap takdir adalah cara Allah memperkenalkan dirinya. Ia diam, bukan karena tidak paham, tapi karena telah memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah jawaban dari doa-doanya sendiri, bahkan doa yang belum sempat diucapkan. Makrifat membuat seseorang merasakan Allah dalam setiap helaan napasnya. Ia tidak mencari tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan bumi, karena ia sudah menemukannya di dalam dirinya. Ia merasakan kehadiran Allah saat mata melihat, saat tangan bergerak, saat hati bergetar. Ia tahu bahwa tidak ada yang berjalan tanpa izinnya, dan tidak ada yang hadir tanpa kehendaknya. Disitulah hati mengenal tanpa kata, karena ia sudah menjadi bagian dari kesadaran ilahi itu sendiri. Makrifat bukan pencapaian, tapi pemberian. Tidak ada yang bisa mengklaim dirinya telah sampai, karena makrifat adalah cahaya yang Allah letakkan kepada siapa yang ia kehendaki. Ada yang mendapatkannya setelah tangis panjang dalam sujud, ada yang tiba-tiba disapa lewat ujian berat, ada pula yang dibuka hatinya tanpa sebab yang ia pahami. Semua adalah rahasia kasih sayang Allah yang tak bisa dijelaskan. Dalam pandangan makrifat, semua perbedaan di dunia menjadi samar, sebab yang tampak hanyalah Allah. Hati yang telah mengenal tidak lagi sibuk menilai baik atau buruk secara duniawi. Ia tahu bahwa di balik yang tampak buruk, ada kebaikan yang tersembunyi, di balik kesenangan, ada ujian yang halus. Ia tidak tertipu oleh rupa, karena ia telah mengenal makna. Orang yang makrifat hidupnya tenang bukan karena tak ada masalah, tapi karena ia telah menyerahkan kendali kepada Allah sepenuhnya. Ia tidak lagi bergantung pada hasil, tapi pada ridha. Ia tidak mengejar dunia, karena ia tahu dunia hanya cermin dari kehendak Allah. Ia berbuat bukan untuk dilihat, tapi karena hatinya digerakkan oleh cinta. Ia menjadi seperti sungai, mengalir tanpa gaduh, memberi tanpa pamrih, menuju samudra yang tak bertepi. Makrifat juga membawa seseorang pada kesadaran bahwa tidak ada jarak antara dirinya dan Allah. Jarak itu hanya ada selama hatinya sibuk memandang diri. Begitu keakuan lenyap, yang tersisa hanyalah Dia. Disitulah seseorang merasakan apa yang disebut fana, lenyapnya rasa memiliki, rasa mengatur, rasa ingin dipuji. Yang ada hanya kesadaran bahwa semua ini adalah miliknya, dan aku hanyalah perantara bagi kehendaknya untuk terjadi. Makrifat bukan berarti tahu segalanya, tapi sadar bahwa tak ada yang bisa tahu selain Allah. Ia bukan tentang kemampuan menyingkap rahasia,
tapi tentang kemampuan tunduk pada rahasia itu. Orang yang makrifat tidak mengaku suci, karena ia tahu kesuciannya hanya dari Allah. Ia tidak membanggakan pengetahuannya, karena ia sadar ilmu yang sejati hanyalah cahaya darinya. Hati yang telah mengenal tanpa kata menjadi lembut dan peka. Ia mudah tersentuh oleh kebaikan kecil, dan mudah menangis di hadapan Allah tanpa alasan. Karena setiap tangisnya bukan tentang duka, tapi tentang rindu. Rindu kepada keheningan yang hanya bisa dirasakan ketika Allah hadir di dalam dada. Rindu untuk kembali pada keadaan awal, ketika hati belum terpisah dari sumbernya. Orang yang makrifat tidak lagi mencari Allah di luar dirinya, karena ia tahu Allah lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Ia merasakan kehadirannya dalam setiap detik, bahkan ketika dunia seolah menjauhkan. Ia tahu Allah tidak pernah pergi, hanya hati manusia yang berpaling. Maka seluruh perjalanannya kini bukan lagi mencari, tapi menjaga kesadaran agar tidak lupa. Makrifat membuat seseorang tidak lagi ingin berbicara banyak tentang Tuhan, karena ia takut mencemari kesucian makna itu dengan kata. Ia lebih memilih diam, sebab dalam diam ada keutuhan rasa yang tak bisa dijelaskan. Diam bukan berarti kosong, tapi penuh dengan percakapan batin yang suci antara hamba dan Tuhannya. Ketika hati sudah mengenal tanpa kata, setiap kejadian menjadi ayat. Angin yang berhembus, air yang mengalir, bahkan tangisan seorang anak kecil, semuanya menjadi pesan yang mengingatkan akan kelembutan Allah. Dunia bukan lagi tempat yang asing, melainkan kitab besar yang ditulis oleh tangan ilahi. Hati yang makrifat membaca setiap hal dengan cinta dan rasa takjub. Ada kalanya Allah menyembunyikan makrifat dalam kepedihan. Sebab hanya hati yang patah yang bisa terbuka selebar-lebarnya. Dalam retak itu, cahaya mudah masuk. Maka orang yang makrifat tidak lagi takut pada luka. Ia tahu setiap luka adalah undangan untuk kembali. Ia tidak melawan takdir, karena ia tahu takdir adalah bentuk percakapan Allah yang paling halus dengan jiwanya. Makrifat juga mengajarkan keseimbangan, sabar saat diuji, syukur saat diberi. Karena hati yang mengenal Allah tahu, keduanya datang dari sumber yang sama. Sabar menjaga dari keluh, syukur menjaga dari sombong. Keduanya membuat langkah tetap seimbang, tidak tenggelam dalam kesedihan, tidak terbang dalam kegembiraan. Itulah rahasia orang-orang arif, mereka tenang dalam badai, karena hatinya sudah berlabuh pada kepastian Allah. Hati yang mengenal tanpa kata juga mengenal keindahan dalam kesederhanaan. Ia tidak lagi memandang besar kecilnya nikmat, karena ia tahu setiap napas adalah anugerah. Ia tidak iri, tidak menuntut, tidak membandingkan. Ia hidup dalam rasa cukup yang mendalam, bukan karena memiliki segalanya, tapi karena merasa Allah cukup dalam segalanya. Makrifat menjadikan seseorang rahmat bagi sekitarnya. Ucapannya menenangkan, kehadirannya meneduhkan. Ia tidak memaksa orang memahami seperti dirinya, karena ia tahu setiap hati punya waktunya sendiri untuk dibuka. Ia hanya menjadi cermin, agar orang lain bisa melihat bayangan cahaya Allah di dalam dirinya. Namun yang paling dalam dari rahasia makrifat adalah cinta. Cinta yang tak bisa dijelaskan, tak bisa diukur, dan tak bisa dihapus oleh waktu. Cinta yang membuat seseorang rela segalanya demi Allah, bahkan dirinya sendiri. Cinta yang membuat sujudnya bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Yang membuat setiap air matanya menjadi permata, dan setiap diamnya menjadi doa. Cinta dalam makrifat tidak meminta balasan. Ia hanya ingin dekat. Ia tidak peduli apakah diberi atau diuji, karena yang penting baginya hanyalah Allah. Seperti lilin yang rela meleleh demi memberi cahaya, hati yang makrifat rela hancur demi terus merasa dekat dengan Tuhan. Pada akhirnya, makrifat bukan tentang apa yang kau ketahui, tapi tentang apa yang kau rasakan dalam hatimu yang terdalam. Ia adalah keadaan ketika kau tidak lagi berusaha menjelaskan, karena kau sudah menyatu dalam pengertian itu sendiri. Hati yang mengenal tanpa kata adalah hati yang telah pulang kepada sumber cahaya, pulang kepada keheningan yang suci, pulang kepada Allah yang selalu ada, bahkan dalam diam. Dan saat kau tiba di titik itu, semua kata berhenti, semua pencarian berakhir. Yang tersisa hanyalah kesadaran lembut, bahwa dari awal hingga akhir, tidak pernah ada jarak antara kau dan dia. Engkau tidak perlu berkata, aku mengenalmu, sebab bahkan kalimat itu pun telah lenyap dalam samudera kehadirannya. Yang tersisa hanyalah rasa, rasa yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa disyukuri dalam hening yang penuh cinta. Makrifat tidak pernah selesai diucapkan, sebab ia bukan ilmu yang berujung pada kesimpulan, tapi perjalanan yang terus menyingkap lapisan demi lapisan hati.
Setiap kali seseorang merasa telah sampai, Allah membuka tabir baru yang lebih dalam, hingga ia sadar bahwa mengenal Allah bukanlah sampai, tapi terus-menerus berjalan. Sebab Allah tak pernah habis untuk dikenal, dan cinta kepadanya tak pernah cukup untuk dirasakan. Dalam setiap tarikan napas, hati yang makrifat terus belajar membaca tanda-tanda. Setiap detik adalah pelajaran, setiap rasa adalah pesan. Kadang Allah berbicara lewat nikmat, kadang lewat kehilangan, lewat kesembuhan, atau justru lewat sakit. Ia mengajar dengan cara yang paling lembut, bukan dengan huruf dan suara, tapi dengan kejadian dan rasa yang tak bisa diterjemahkan. Maka orang yang makrifat tidak menolak apapun yang datang padanya. Ia menyambut segalanya dengan kalimat yang sama, darimu, ya Allah. Ketika seseorang telah sampai pada keadaan itu, hidupnya menjadi seperti doa yang berjalan. Ia tidak perlu berkata, aku berzikir, karena setiap geraknya sudah zikir. Ia tidak perlu memaksa diri untuk khusyuk, karena seluruh keberadaannya sudah tenggelam dalam kesadaran akan Allah. Ia melihat Allah di setiap wajah, mendengarnya di setiap bisikan, dan merasakannya di setiap detak nadi. Dunia tidak lagi menjadi penghalang, justru menjadi cermin yang memperlihatkan betapa indahnya Allah menampakkan diri dalam segala rupa. Namun, jalan menuju makrifat bukan tanpa ujian. Hati akan diuji hingga benar-benar bersih dari segala selain Allah. Kadang, Allah mengambil sesuatu yang sangat dicintai, agar cinta itu berpaling hanya kepadanya. Kadang, Ia membuat seseorang kehilangan arah, agar akhirnya sadar bahwa tidak ada tempat kembali selain Allah. Setiap air mata, setiap luka, setiap kehilangan, semuanya adalah undangan menuju makrifat yang lebih dalam. Seseorang yang telah mengenal Allah tidak lagi menilai hidup dari permukaannya. Ia tidak bertanya mengapa sesuatu terjadi, tapi apa yang Allah ingin ajarkan. Dari kejadian itu, ia tidak mempersoalkan bentuk, tapi mencari makna. Saat orang lain sibuk menyesali masa lalu, ia justru bersyukur karena dari masa lalulah Allah mendidiknya. Ia tahu bahwa tanpa luka, ia takkan bisa mengenal penyembuh, tanpa gelap, ia takkan bisa mengenal cahaya. Makrifat menjadikan hati seseorang luas, seluas kasih sayang Allah itu sendiri. Ia tidak cepat menghakimi, karena tahu setiap jiwa sedang berjalan dalam kadar pemahamannya masing-masing. Ia tidak merasa lebih suci, sebab yang ia lihat hanyalah kelemahan dirinya di hadapan kesempurnaan Allah. Ia tidak berani menyombongkan amal, karena ia tahu semua amal hanyalah izin darinya untuk bisa berbuat baik. Maka ketika ia melihat orang lain jatuh dalam dosa, hatinya tidak menghina, tapi berdoa, semoga Allah menuntunnya seperti Allah menuntunku. Dalam makrifat, seseorang memahami bahwa pengetahuan sejati bukanlah tahu banyak, melainkan merasa dekat. Karena kedekatan dengan Allah tidak diukur dari hafalan, tapi dari kelembutan hati. Hati yang lembut adalah tanda Allah sedang menetap di dalamnya. Itulah sebabnya para arif hidup dengan sederhana, berbicara dengan rendah hati, dan mencintai tanpa syarat. Sebab mereka tahu, Allah tidak hanya hadir di dalam sujud, tapi juga di dalam setiap senyum kepada makhluknya. Hati yang telah mengenal tanpa kata menjadi seperti samudera. Tenang di permukaan, tapi dalam di bawahnya. Tidak semua orang bisa mengerti kedalaman itu, karena makrifat bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dirahasiakan. Allah menaruh rahasianya di hati hamba-hamba yang tidak mencintai dunia. Hati yang tidak lagi berisik dengan ambisi, hati yang tidak lagi menuntut selain Dia. Ketika seseorang telah sampai pada makrifat, ia melihat dunia dengan pandangan kasih. Ia melihat orang jahat bukan sebagai musuh, tapi sebagai jiwa yang sedang gelap dan butuh cahaya. Ia melihat penderitaan bukan sebagai hukuman, tapi sebagai jalan rahmat. Ia memaafkan bukan karena lemah, tapi karena telah paham bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kehendak Allah. Ia hidup dalam kasih, sebab Allah yang ia kenal adalah sumber kasih itu sendiri. Makrifat juga menanamkan kesadaran bahwa tidak ada kebaikan yang benar-benar berasal dari diri sendiri. Semua hanyalah pantulan dari kebaikan Allah yang lewat pada diri kita. Maka orang makrifat tidak pernah merasa berjasa. Ia tidak menuntut balasan dari siapapun, karena ia tahu bahwa yang memberi balasan hanyalah Allah. Ia berbuat baik bukan karena ingin dikenal, tapi karena hatinya tidak bisa tidak berbuat baik. Cahaya di dalam dirinya terlalu besar untuk disembunyikan. Namun, di balik kedalaman itu, orang makrifat tetaplah manusia. Mereka pun menangis, lelah, dan sesekali goyah. Tetapi perbedaannya, setiap kali mereka jatuh, mereka tidak larut dalam kecewa. Mereka kembali lebih cepat,
karena hati mereka sudah tahu jalan pulang. Seperti burung yang terbang terlalu jauh lalu tersadar, dan segera mencari arah cahaya yang dikenalnya. Itulah bedanya antara orang yang mengenal Allah dan yang belum. Yang pertama, ketika tersesat, selalu ingat arah kembali. Makrifat tidak bisa diwariskan lewat kata. Ia hanya bisa dibangkitkan lewat pengalaman batin. Karena itu, para sufi tidak sibuk mengajarkan makrifat lewat logika, tapi lewat keadaan. Mereka menuntun muridnya untuk mengenal diri, sebab siapa yang mengenal dirinya, akan mengenal Tuhannya. Dan mengenal diri bukan berarti memahami sifat-sifat manusiawi semata, tapi menyadari bahwa segala yang ada di dalam diri hanyalah cermin dari sifat Allah. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya bergantung pada Allah, maka lahirlah ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Ia tidak takut miskin, karena ia tahu rezeki datang dari Allah. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu apapun yang pergi hanyalah milik Allah. Ia tidak takut mati, karena ia tahu kematian hanyalah jalan untuk kembali kepada kekasih yang dirinduinya. Hati yang mengenal tanpa kata menjadi seperti taman yang sejuk. Siapapun yang datang padanya merasakan kedamaian. Ia tidak perlu banyak bicara, karena kehadirannya sudah menjadi obat. Ia tidak memberi nasihat panjang, cukup tatapannya membuat hati orang lain luluh. Sebab cahaya Allah yang tinggal di dalamnya bekerja lewat rasa, bukan lewat suara. Dalam perjalanan batin yang dalam, seseorang akan sampai pada titik di mana doa-doanya berhenti berbentuk kata. Ia tidak lagi berkata, "Ya Allah, aku ingin ini," sebab yang ia rasakan hanyalah, "Ya Allah, aku ingin Engkau." Semua keinginan lain melebur dalam satu keinginan tertinggi, kedekatan dengannya. Pada tahap itu, dunia tidak lagi memikat, dan akhirat pun tidak menjadi ambisi. Yang ia cari hanyalah Allah, karena baginya, surga tanpa Allah adalah kehampaan. Makrifat adalah ketika kau menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini bukanlah milikmu, melainkan perpanjangan tangan dari kehendak Allah. Bahkan napas yang kau hirup, mata yang kau gunakan untuk membaca, atau hati yang sedang memahami tulisan ini, semuanya miliknya. Kesadaran ini membuatmu tidak lagi angkuh, tidak lagi menuntut, dan tidak lagi merasa sendirian. Karena bagaimana mungkin merasa sendiri, jika setiap detik Allah menatapmu dengan kasih. Hati yang telah mengenal tanpa kata juga tahu bahwa semua pertemuan di dunia hanyalah cara Allah menyampaikan pelajaran. Tidak ada pertemuan yang sia-sia. Ada yang datang untuk membuatmu tersenyum, ada yang datang untuk membuatmu menangis, dan ada yang datang untuk membuatmu lebih dekat dengan Allah. Semuanya adalah guru yang diutus dalam wujud manusia. Dan ketika waktunya berpisah, orang makrifat tidak menahan. Ia melepas dengan tenang, karena ia tahu setiap perpisahan hanyalah pergantian bab dalam kitab kehidupan yang ditulis oleh Allah. Makrifat menjadikan seseorang damai dengan waktu. Ia tidak terburu-buru, karena ia tahu setiap sesuatu punya saatnya. Ia tidak iri pada kecepatan orang lain, karena ia tahu Allah menulis takdir setiap jiwa dengan ritme yang berbeda. Ia berjalan pelan tapi pasti, karena setiap langkahnya bukan sekadar perjalanan di bumi, melainkan perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya, makrifat membawa seseorang kepada keadaan di mana tidak ada lagi aku. Yang ada hanyalah dia. Semua rasa kepemilikan, keinginan untuk diakui, dan kebutuhan untuk dikasihi oleh manusia lenyap dalam kehadiran Allah yang sempurna. Orang makrifat tidak pernah merasa sendiri, karena ia selalu bersama Allah. Ia tidak pernah merasa kehilangan, karena ia tahu tidak ada yang benar-benar hilang. Semua hanya berpindah tempat di bawah pengaturan Allah. Dalam keheningan yang dalam itu, hati berbicara tanpa kata. Ia tahu bahwa Allah tidak perlu dijelaskan. Ia cukup dirasakan, disadari, dan dihidupi. Maka hidup orang makrifat menjadi ibadah yang tidak putus, bukan karena banyak amalnya, tapi karena hatinya tidak pernah terpisah darinya. Ia hidup dalam kesadaran ilahi, di mana setiap detik adalah sujud, setiap napas adalah zikir, dan setiap diam adalah cinta. Dan mungkin, di sanalah letak rahasia terbesar dari makrifat, bahwa tidak ada jarak antara kita dan Allah, kecuali kesibukan hati kita sendiri. Ketika hati berhenti berisik, ketika dunia di dalam dada mulai hening, maka yang terdengar hanyalah bisikan lembut dari Sang Kekasih, yang sejak awal selalu berucap tanpa suara. Aku di sini, bersamamu, bahkan sebelum kau memanggilku. Hening adalah bahasa yang paling jujur dalam perjalanan makrifat. Saat kata berhenti, rasa mulai berbicara. Di titik itu, segala sesuatu yang selama ini dicari ternyata
Tidak pernah jauh. Allah tak pernah meninggalkan, hanya hati yang terlalu ramai untuk mendengar. Segala doa, segala tangisan, segala kebingungan yang dulu terasa seperti tidak dijawab, ternyata bukan karena Allah diam, melainkan karena hati belum cukup tenang untuk memahami jawabannya. Makrifat mengajarkan bahwa diam bukan berarti kosong, tapi penuh dengan kehadiran yang tak terucap. Saat seorang hamba diam di hadapan Allah, sebenarnya seluruh alam ikut bersujud bersamanya. Pohon-pohon menunduk dalam rindu, angin berbisik memanggil namanya, dan langit menjadi saksi bahwa setiap detik adalah zikir tanpa suara. Orang makrifat merasakan itu semua, bukan lewat mata, tapi lewat hati yang telah dibersihkan dari kebisingan dunia. Di sanalah seseorang mulai menyadari bahwa segalanya adalah bayangan dari satu wujud. Tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Setiap keindahan hanyalah pantulan dari keindahan Allah, setiap kasih hanyalah aliran dari cintanya. Maka orang makrifat tidak lagi mengejar bentuk, ia mencari sumber. Ia tidak lagi mencintai makhluk karena rupanya, tapi karena ia melihat Allah di dalamnya. Ketika cinta sudah sampai di tahap itu, ia tidak bisa mati, sebab cinta yang berakar pada Allah tidak mengenal akhir. Dalam perjalanan menuju makrifat, hati harus belajar melewati 3 lautan, lautan ilmu, lautan amal, dan lautan fana. Ilmu membawa pemahaman, amal membersihkan, dan fana meleburkan. Setelah seseorang melewati ketiganya, ia tidak lagi menemukan dirinya, hanya Allah yang tersisa. Di tahap itu, ia tidak lagi berkata, "Aku mengenal Allah," tapi, "Aku dikenal oleh Allah." Sebab sejatinya, bukan manusia yang mengenal Allah, tapi Allah yang memperkenalkan dirinya melalui hati manusia yang ia pilih. Makrifat bukan tentang banyaknya kata bijak yang keluar dari lisan, tapi tentang seberapa dalam seseorang merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya. Orang makrifat bisa diam berhari-hari, namun diamnya lebih bermakna dari 1000 khutbah. Sebab dari diam itu, terpancar cahaya kesadaran yang membuat orang di sekitarnya merasa tenang tanpa tahu sebabnya. Ia tidak memaksa orang untuk ikut jalannya, cukup dengan kehadirannya, orang lain ingin mendekat kepada Allah. Namun, tidak mudah sampai pada keadaan itu. Hati harus dilatih melalui kehilangan, kesepian, dan kekecewaan. Karena hanya dengan itu, ego yang menutupi cahaya bisa hancur. Allah tidak menanam makrifat di hati yang masih penuh kepentingan. Ia menanamnya di tanah yang telah dibersihkan dari rasa memiliki, rasa ingin diakui, dan rasa ingin dikasihi selain olehnya. Maka ketika Allah menguji, sebenarnya ia sedang menyiapkan hati menjadi wadah bagi rahasianya. Seseorang yang telah mengenal Allah tidak lagi meminta dunia. Ia tidak menolak rezeki, tapi tidak bergantung padanya. Ia tidak mengeluh ketika miskin, dan tidak sombong ketika kaya. Ia tahu bahwa semua hanyalah titipan yang datang dan pergi sesuai kehendaknya. Maka ia menjalani hidup dengan ringan, seperti daun yang mengikuti arah angin tanpa perlawanan. Hatinya bebas, sebab yang ia pegang bukan dunia, tapi Allah yang mengatur dunia. Makrifat menjadikan seseorang lembut dalam berbicara, sabar dalam menghadapi, dan dalam-dalam mencintai. Ia tidak cepat marah, sebab ia tahu setiap kejadian adalah surat dari Allah yang harus dibaca dengan tenang. Ia tidak membalas keburukan, karena ia melihat tangan Allah di balik setiap perbuatan makhluk. Ia tidak menyesal atas masa lalu, karena ia percaya setiap langkah yang ia lalui adalah bagian dari rencana cinta Allah yang besar. Ketika hati telah mengenal tanpa kata, hidup menjadi seperti aliran air. Tidak tergesa, tidak menolak, tapi terus mengalir menuju samudera tak bertepi. Kadang melewati batu dan duri, tapi tidak berhenti. Air tidak marah pada batu yang menghalangi. Ia hanya mencari celah untuk tetap mengalir. Begitulah orang makrifat, selalu menemukan jalan untuk tetap dekat dengan Allah, meski hidup penuh ujian. Dalam kesunyian malam, ketika dunia tertidur, hati yang makrifat justru terjaga. Ia tidak terjaga karena resah, tapi karena rindu. Ia berbicara dengan Allah tanpa suara, menangis tanpa air mata, dan mencintai tanpa batas. Di saat itu, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun, sebuah rasa damai yang begitu dalam, seolah seluruh semesta memeluknya dalam kasih Allah. Tidak semua orang mengerti jalan ini, karena makrifat bukan untuk dipahami dengan logika. Ia harus dialami dengan hati. Orang yang mencoba menjelaskan makrifat dengan kata-kata akan kehilangan maknanya, sebab makna sejatinya tidak tinggal di lidah, tapi di dada. Karena itu para sufi lebih banyak berdiam, sebab mereka tahu, semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin sedikit yang perlu dikatakan.
Hati yang mengenal Allah tanpa kata tidak lagi sibuk mencari bukti. Ia tidak menantang Allah dengan pertanyaan, mengapa? Sebab ia sudah melihat hikmah di setiap karena. Ia tidak lagi meminta tanda, karena kehadiran Allah sudah menjadi tanda terbesar. Ia tidak lagi takut kehilangan apapun, karena ia tahu tidak ada yang benar-benar pergi selama Allah bersamanya. Makrifat membuat seseorang sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan ketika hidup sesuai keinginan, tapi ketika hati bisa rida pada ketentuan Allah. Rida bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi berusaha dengan tenang karena percaya hasilnya sudah ditulis oleh Allah. Itulah kebebasan tertinggi, bebas dari ketakutan, bebas dari keinginan yang memenjarakan, bebas dari bayangan diri sendiri. Dalam pandangan orang makrifat, dunia ini seperti cermin. Setiap orang yang ditemuinya adalah pantulan dari keadaan hatinya. Jika ia melihat keburukan, itu tanda ada sesuatu yang perlu disucikan di dalam dirinya. Jika ia melihat kebaikan, itu pantulan cahaya Allah yang sedang memancar darinya. Karena itu, ia tidak sibuk mengubah orang lain, ia sibuk memperbaiki hatinya sendiri. Ia tahu, ketika hatinya jernih, dunia pun tampak indah. Makrifat juga mengajarkan kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam segala keadaan, dalam tawa, dalam tangis, dalam kemenangan, bahkan dalam kegagalan. Tidak ada momen yang kosong darinya. Orang yang makrifat bisa melihat Allah di tengah keramaian pasar, bukan hanya di sajadah. Ia bisa merasakan cinta Allah dalam setiap pertemuan, setiap langkah, bahkan setiap kesalahan yang ia buat. Karena baginya, semuanya adalah jalan pulang. Dan ketika seseorang benar-benar menyadari itu, ia tidak lagi memisahkan antara dunia dan ibadah. Tidurnya menjadi ibadah karena niatnya berserah. Bekerjanya menjadi ibadah karena hatinya ingat Allah. Diamnya menjadi ibadah karena jiwanya tenang dalam pengawasannya. Itulah makrifat yang hidup, bukan yang hanya diucapkan, tapi yang berdenyut di dalam setiap napas. Makrifat juga menumbuhkan rasa kasih yang luas. Orang makrifat tidak memandang manusia berdasarkan dosa atau amalnya, tapi berdasarkan asal-usulnya, semua berasal dari Allah. Maka bagaimana mungkin ia membenci ciptaan yang diciptakan oleh kekasihnya? Ia tidak menolak siapapun, sebab di dalam setiap jiwa ia melihat percikan cahaya Allah yang mungkin tertutup debu dosa. Tugasnya bukan menghakimi, tapi meniup debu itu dengan kelembutan. Hati yang telah sampai di tahap makrifat tidak lagi gelisah terhadap masa depan. Ia hidup dalam keyakinan bahwa apapun yang datang adalah terbaik. Jika diberi nikmat, ia bersyukur. Jika diuji, ia bersabar. Jika diberi pilihan, ia beristihara, lalu tenang. Karena baginya, setiap jalan akhirnya bermuara pada Allah juga. Tidak ada yang salah, tidak ada yang sia-sia. Dan di penghujung perjalanan batin, seseorang akhirnya sadar bahwa mengenal Allah bukan tentang mengetahui segalanya, tapi tentang menjadi tidak tahu kecuali Dia. Hati yang makrifat tidak merasa pintar, justru semakin merasa bodoh di hadapan kebesaran Allah. Ia sadar bahwa semua pengetahuan hanyalah setitik dari samudra yang tak berujung. Maka ia menunduk, menangis, dan merasa kecil. Tapi di dalam kekecilan itu, ia menemukan kedekatan yang tak terlukiskan. Kadang, dalam diam yang panjang, orang makrifat merasakan bisikan halus. Bukankah aku yang selama ini kau cari dalam setiap rasa? Dan hati menjawab tanpa suara. Iya, ya Rab, ternyata engkaulah yang selalu kucari, bahkan ketika aku tak tahu apa yang kucari. Itulah puncak makrifat, saat hati mengenal tanpa kata, mencinta tanpa alasan, dan hidup tanpa terpisah darinya. Dunia boleh berubah, waktu boleh berlalu, tetapi hati yang mengenal Allah tidak pernah kehilangan arah. Sebab arah itu sudah menyatu dengan dirinya. Pada akhirnya, semua perjalanan batin berakhir pada satu kesadaran, tidak ada yang lain selain Allah. Setiap cinta berasal darinya, setiap luka membawa kembali padanya, setiap langkah menuju padanya. Dan siapa yang telah merasakan itu, maka diamnya menjadi zikir, air matanya menjadi doa, dan hidupnya menjadi pengakuan tanpa suara. Ya Allah, Engkau cukup, Engkau segalanya, Engkau yang selalu ada di antara setiap detak nafasku.